Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai profesi apa saja yang ada di dunia SI. Dan tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, profesi yang pertama adalah computer engineering. Computer engineering sering disebut juga teknik komputer. Tugas dari profesi ini akan sangat berkaitan dengan sistem komputer. Entah itu membangun jaringan yang nantinya digunakan untuk transfer data, mengembangkan teknik-teknik membuat komputer agar lebih cepat, mobile, dan lain sebagainya. Profesi ini juga bertugas untuk menganalisa, menemukan, bahkan memecahkan masalah pada sistem komputer. Computer engineering fokusnya yaitu pada perangkat keras dan lunak. Keterampilan yang dibutuhkan oleh fresh graduate antara lain sistem jaringan, sistem komputer, dan database administrator. Keterampilan yang harus dimiliki komputer engineering, menguasai dan update bahasa pemrograman, menguasai komputer programming atau coding, menguasai software testing, menguasai software debugging, memiliki kemampuan komunikasi, memiliki kemampuan berpikir yang terstruktur dengan baik. Kesulitan yang dihadapi profesi software engineering adalah seorang software engineering harus menyelesaikan berbagai masalah dan membuat suatu fitur bekerja dengan baik. Kedua, software engineering harus mempunyai daftar saran autocomplete yang relevan dengan input pengguna. Ketiga, seorang software engineer harus memiliki kemampuan menyusun strategi untuk menghadapi beban besar pada sistem. Rata-rata gaji komputer engineering yaitu staff Rp3.740.000 dan manajer Rp8.150.000. Profesi yang kedua, data analis. Istilah lain dari data analis adalah bisnis data analis. Tugas utama profesi ini adalah mengumpulkan data. Setelah informasi dikumpulkan, maka akan dilakukan pengklarifikasian atau pengorganisasian. Terakhir, seorang data analis akan menjadikan data yang sudah diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi perusahaan ataupun hal lainnya. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang data analis adalah menganalisa, manipulasi, dan manajemen data. Kesulitan yang dihadapi profesi data analis adalah perlu sinkronisasi sumber data yang berbeda, kekurangan tenaga profesional yang memahami analisis big data, mendapatkan insight penting melalui analisis big data, mendapatkan data bervolume menjadi platform big data, ketidakpastian data manajemen landscape, dan penyampaian dan kualitas data, keamanan dan privasi data. Rate gaji data analis yaitu staff Rp4.900.000 dan manajer Rp7.360.000. Kemudian yang ketiga adalah profesi data administrator. Database administrator merupakan profesi yang tugas utamanya adalah merancang, mengimplementasikan, memaintain, dan melakukan perbaikan pada database. Profesi ini akan berkaitan dengan programmer. Database administrator juga biasanya melakukan pengembangan, pemantauan, dan peningkatan kinerja dari kapasitas database untuk kebutuhan di masa depan. Kemudian apa saja keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi database administrator? Yang pertama adalah menguasai teknologi database relasional seperti yang pertama adalah Oracle, kedua adalah DB2, ketiga Microsoft Access, dan yang lainnya. Yang kedua adalah kemampuan troubleshooting yang baik untuk menentukan kesalahan operasi database, mampu memahami data dan penggunaannya. Kemudian kesulitan apa yang dihadapi oleh seorang profesi database administrator? Yang pertama adalah menentukan kebutuhan dari user dan memonitor akses user dan keamanannya. Yang kedua adalah memperhalus logic design sehingga dapat diterjemahkan ke dalam model data tertentu. Dan yang ketiga, memelihara standar data termasuk ketaatan atau adherence pada Data Protection Act. Kemudian, berapa rate gaji dari profesi database administrator tersebut? Yang pertama adalah staffnya, yaitu berkisar Rp3.855.000 dan manajernya sendiri berkisar Rp6.650.000. Kemudian profesi keempat adalah software engineer. Software engineer sering juga disebut sebagai rekayasa perangkat lunak atau yang pada tingkat SMK juga disebut sebagai jurusan rekayasa perangkat lunak. Biasanya pekerjaan yang dilakukan oleh software engineer sendiri yaitu yang pertama, mengembangkan software, yang kedua, memaintain software, yang ketiga, manajemen organisasi, dan yang keempat, menjaga kualitas dari software tersebut. Kemudian apa keterampilan yang perlu dimiliki untuk menjadi software engineer?
Yang pertama, memahami konsep dasar dari algoritma dan flowchart. Dan yang kedua, memahami dasar pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman yang kamu bisa pilih, yaitu antaranya Java, C++, dan lainnya. Kemudian tantangan untuk menjadi software engineer. Yang pertama, tantangannya sendiri adalah software engineer harus menyelesaikan berbagai masalah dan membuat suatu fitur yang bekerja dengan baik. Dan yang kedua, software engineer harus mempunyai daftar saran autocomplete yang relevan dengan input pengguna. Dan yang ketiga adalah software engineer harus memiliki kemampuan menyusun strategi untuk menghadapi beban besar pada sistem. Nah, fun fact-nya sendiri, sebenarnya kebanyakan software engineer yang sudah berpengalaman mampu menyederhanakan kesulitan yang ada dan mencari solusinya. Salah satunya adalah dengan menetapkan waktu tunggu dan menggunakan Elasticsearch untuk backplan. Kemudian, range gaji sebagai seorang software engineer adalah staffnya sendiri berkisar 4.155.000 dan manajernya berkisar 7.110.000. Kemudian, profesi kelima adalah IT planner. Tugas utama dari seorang IT planner sendiri yaitu merencanakan kebutuhan teknologi informasi yang dibutuhkan ataupun yang digunakan pada sebuah perusahaan. Dengan demikian, IT planner harus selalu mengupdate pengetahuannya tentang teknologi informasi yang terbaru di era zaman ini. Sekarang, teknologi yang digunakan memang terus berkembang. Karena teknologi yang diimplementasikan saat ini akan berbeda fungsi dan keunggulannya dibanding beberapa tahun kemudian. Keterampilan yang harus dimiliki seorang IT planner sendiri adalah yang pertama adalah memahami perkembangan IT. Dan yang kedua, memiliki keterampilan dan dalam mengambil keputusan dalam menerapkan IT yang akan diterapkan di perusahaan. Kemudian apakah tantangan untuk menjadi seorang IT planner? Yaitu kurangnya komunikasi antar tim, sehingga seorang IT planner dituntut bisa beradaptasi terhadap perubahan yang besar yang terjadi di perusahaan ataupun yang terjadi di era saat ini. Kemudian berapakah rate gaji yang diterima untuk menjadi seorang IT planner? Untuk staffnya sendiri, gajinya berkisar 4.355.000 dan yang untuk manajernya berkisar 9.055.000. Jadi profesi yang keenam adalah web developer. Web developer merupakan profesi yang paling banyak diminati oleh orang-orang berlatar belakang IT. Dan tugas utama dari web developer adalah mengembangkan atau merancang website. Web developer sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah front-end developer, yang bertugas merancang UI atau tampilan sebuah website. Yang kedua adalah back-end developer, yang bertugas memberikan aksi atau untuk melakukan sesuatu dari sebuah web. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah full stack developer, yang memiliki kemampuan front-end dan back-end developer. Keterampilan yang harus dimiliki oleh web developer antara lain yang pertama adalah bahasa pemrograman HTML dan CSS. Lalu yang kedua adalah membangun dan mengoptimalisasi tools atau website. Lalu tantangan seorang developer antara lain yang pertama, seorang web developer harus mengingat pengalaman selama siklus pembangunan. Yang kedua, seorang web developer harus tetap mengekor dan mengikuti dalam standar web. Lalu yang terakhir adalah pengoptimalisasian web di Internet Explorer yang tergolong susah. Untuk rate gaji dari seorang web developer, yaitu untuk bagian staffnya sebesar Rp4.657.000 dan untuk manajernya sebesar Rp7.850.000. Lalu profesi yang ketujuh atau profesi yang terakhir adalah project management. Ketika akan membuat sebuah aplikasi atau software pada sebuah perusahaan, pasti akan selalu berkaitan dengan yang pertama, tim kerja, mulai dari penanggung jawab, programmer, dan lainnya. Lalu yang kedua, jadwal, mulai pengerjaan sampai dengan rilis aplikasinya. Lalu yang ketiga, pembiayaan. Lalu yang terakhir adalah laporan dari semua pembuatan, rilis, dan maintenance. Jika saja sebuah perusahaan tidak mengaplikasikan manajemen proyek pada proyeknya, maka setiap proyek tidak akan selesai dengan baik. Entah itu dari tim kerja, biaya, dan laporan. Maka itulah pentingnya mengapa sebuah perusahaan biasanya merekrut seseorang yang ahli di bidang project management, khususnya di bidang IT. Lalu keterampilan yang harus dimiliki project management antara lain. Yang pertama, kemampuan mengaplikasikan ilmu-ilmu project management ke dalam proyek atau programnya. Yang kedua, kemampuan kepemimpinan atau leadership. Yang ketiga, kemampuan mengimplementasikan strategi dan ilmu industri. Lalu tantangan yang dihadapi profesi project management antara lain, kurangnya praktek dalam manajemen proyek. Yang kedua, tetap berhubungan dengan remote stakeholders.
Lalu rate gaji dari project management yaitu untuk staffnya sebesar Rp6.700.000 dan bagi manajernya yaitu sebesar Rp11.550.000. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi ini bertujuan untuk memastikan kompetensi seseorang yang telah ia dapatkan melalui pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Sertifikasi biasanya diberikan oleh organisasi ataupun asosiasi profesi yang mengetahui dengan pasti suatu kompetensi profesional dalam bidang tertentu, contohnya yaitu bidang teknologi informasi. Sertifikasi yang diberikan ini memberikan jaminan bahwa orang yang menyandangnya telah mendapatkan standar kompetensi tertentu. Kredibilitas suatu sertifikasi sangat ditentukan oleh organisasi atau lembaga pemberi sertifikat itu tersebut. Sedangkan di Indonesia, ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau yang biasa disebut dengan BNSP yang mengawasi konsistensi dan kredibilitas lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang memberikan sertifikat atas suatu profesi atau kompetensi tertentu. BNSP akan memberikan lisensi kepada LSP yang dianggap kredibel untuk memberikan sertifikasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana manfaat sertifikasi. Memiliki sertifikasi memberikan nilai lebih bagi Anda di hadapan perusahaan dan klien. Sertifikasi menunjukkan bahwa kompetensi Anda telah dievaluasi dan disetujui oleh pihak ketiga. Dengan catatan, kredibilitas sertifikasi yang Anda sandang sangat tergantung pada kredibilitas lembaga yang mengeluarkannya. Dalam beberapa bidang profesi, sertifikasi seringkali dijadikan persyaratan untuk suatu pekerjaan. Sebagai contoh, sertifikasi untuk akuntan publik, pilot, ahli K3, dan sebagainya. Di sini saya akan memberikan contoh dari sertifikasi. Yang pertama ada Microsoft Certified Solution Associate, lalu ada Cisco Certified Entry Networking Technician, dan Cisco Certified Networking Associate. Jadi kesimpulan presentasi dari kelompok kami adalah profesi di bidang SI saat ini cukup banyak dan sangat diminati serta memiliki peluang kerja yang sangat menjanjikan.